Semua orang memandang Tuan Luan, bertanya-tanya apa maksud Tuan Luan. Pada saat ini, Tuan Luan langsung memasukkan tangannya ke dalam mansetnya, dan kemudian mengambil labu hitam dari mansetnya. Labu ini seluruhnya berwarna hitam dengan beberapa ukiran tanda di atasnya. Kelihatannya sangat halus, tetapi memberikan perasaan yang menyeramkan. Saat Tuan Luan mendapatkan labu tersebut, dia membuka labu tersebut dan berteriak kepada Chen Ping, "Nak, biarkan kamu merasakan kekuatan dari labu yang menelan langit." Setelah mengatakan itu, kekuatan isap yang sangat kuat meledak dari labu. Chen Ping tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dia hanya merasa ruang di sekitarnya tiba-tiba seperti terkurung untuk sementara waktu. Chen Ping melihat bahwa di sekelilingnya, seluruh ruang dan waktu sepertinya telah berhenti. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia sepertinya tidak dapat melarikan diri. Kemudian saya merasakan mata saya menjadi gelap, dan saya langsung tersedot ke dalam labu oleh kekuatan isap yang sangat besar itu. Chen Ping, Chen Ping. Saat Yao Mei melihat ini, dia ngeri dan berteriak. "Ada apa? Mungkinkah Tuan Chen tersedot ke dalam labu?" Xiong Kuo berkata dengan wajah kaget. Bahkan Qian Yue dan Yao Mei bersaudara memandang Tuan Luan dengan tidak percaya, menatap labu di tangannya. Labu sekecil itu benar-benar menaklukkan Chen Ping, seorang pria yang sangat sombong dan berkuasa, dalam sekejap. "Ini terlalu keterlaluan, Tuan Luan, ini." Bahkan Qiyutu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tuan Luan sangat puas dengan ekspresi semua orang, jadi dia dengan bangga menyegel labu itu. Baru saja, dia mengikuti Chen Ping untuk melakukan berbagai mantra, hanya untuk membingungkan Chen Ping, sehingga Chen Ping akan berpikir bahwa keterampilan formasinya tidak kuat dan membuat Chen Ping mengendurkan kewaspadaannya. Jika ini masalahnya, maka labu harta karun ini akan bisa berfungsi. Dengan cara ini, Chen Ping tidak punya cara untuk menghindarinya, jadi mengapa dia tidak menyerah saja padanya dengan patuh. Terlebih lagi, Chen Ping menjadi semakin baik di awal, dan akhirnya dia bisa menunjukkan keunggulannya. Ini adalah ide kecil Guru Luan. Tuan Qiu, labu yang menelan langit ini dibangun oleh Tuanku bersama dengan lusinan ahli formasi. Jangan lihat seberapa besar labu ini, tapi berisi ratusan teknik formasi, dan juga berisi formasi ruang dan waktu yang paling misterius. Kemudian Chen Ping tersedot ke dalam labu ini. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Aku akan membiarkan dia menderita kesakitan karena bila angin memakan tubuhnya di dalam. Jika saatnya tiba, dia akan dengan patuh memohon belas kasihan dan memohon padaku untuk melepaskannya. Tuan Luan sangat bangga saat dia memperkenalkan labunya kepada Qiyutu. Qiyutu tercengang saat mendengarnya. Dia memandang labu harta karun itu dengan tidak percaya dan bertanya, "Tuan Luan, bisakah labu harta karun ini benar-benar menelan dunia?" "Tentu saja, tapi ia hanya bisa menelan langit dan bumi setinggi 100 kaki. Dia bisa menghentikan waktu dan mengubah ruang dalam jarak 100 kaki ini." Tuan Luan berkata dengan bangga, "Luar biasa, sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Luan masih memiliki harta karun sebesar itu. Mulai sekarang, keluarga Qiu kita harus bergantung pada Tuan Luan." Qiyutu sangat menghormati Guru Luan saat ini. Mudah diucapkan, kata Tuan Luan sambil tersenyum tipis. Qiyutu memandang Qian Yue dan saudara laki-laki Yao Mei, lalu berkata, "Aku akan segera mengirim seseorang ke sana, dan kamu dapat terus menambang batu peri." Kalau begitu Chen Ping sudah ditangkap, ketiga orang ini tidak ada gunanya, bunuh saja mereka. Qiyutu ingin membunuh 2 saudara kandungnya, Yao Mei dan Xiong Kuo. Ketika saudara laki-laki Yao Mei mendengar ini, dia tampak sedikit panik dan melangkah maju dan berkata, "Tuan Qiu, serahkan saja ketiga orang ini kepada saya. Saya berjanji akan menangani mereka dengan bersih."
Qiu Tu melirik saudara laki-laki Yao Mei, mengangguk dan berkata, "Oke, tapi kamu tidak menginginkan kebaikan seorang wanita. Dalam menghadapi kepentingan, kerabat bukanlah apa-apa. Jika kamu memberitahu saya bahwa kamu berani melepaskan mereka, saya akan melakukannya membunuhmu." Hancur berkeping-keping. "Jangan khawatir, Tuan Qiu. Karena saya telah memilih untuk setia kepada Anda, saya tidak akan pernah berpikir dua kali," kata saudara Yao Mei dengan nada menyanjung. Qiu Tu melambaikan tangannya dengan puas dan meminta Yao Mei dan saudara laki-lakinya untuk mendorong Xiong Kuo dan yang lainnya pergi. Pada saat ini, Chen Ping tersedot ke dalam labu harta karun, dikelilingi oleh ruang hampa yang gelap. Tetap di sini, Chen Ping tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia membuka mata Tianming dan melihat sekeliling, dengan rasa ingin tahu berkata, "Ini benar-benar labu harta karun." Omong kosong, ini hanya labu biasa, lalu menjadi seperti sekarang dengan menggunakan formasi ukiran. Ini bukan labu harta karun, apalagi harta spiritual. Si idiot juga bilang labu penelan langit macam apa ini. Enak banget, kalau ini labu penelan langit, apa binatang penelan langit milikku? Raja Iblis Ciun mendengus dan berkata sangat tidak senang. Jelas sekali, orang ini tidak ingin ada yang meminjam kata menelan langit. Hanya binatang penelan langit miliknya yang layak menyandang kata menelan langit. Kenapa kamu begitu bersemangat? Tentu saja saya tahu bahwa labu ini terbentuk dengan menggunakan formasi dan asal-usul ruang dan waktu. Kalau tidak, aku tidak akan tersedot olehnya. Sumber ruang di labunya tidak layak disebutkan sama sekali. Master formasi yang mengukir formasi juga sangat rata-rata. Jika labu ini benar-benar bisa diubah menjadi dunia, saya akan tetap mengaguminya. Keadaan kehampaan dan kekacauan saat ini hanya akan membuat takut anak-anak. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Seorang beku yang benar-benar menguasai asal-usul ruang dan waktu dapat membuka dunia. Setiap tumbuhan, pohon, gunung, dan batu dapat membuka dunia. Adapun besar kecilnya dunia, itu bergantung pada kekuatan biksu. Bukan seperti ini, ruang kacau tanpa dunia sama sekali. Cara ini masih berguna bagi para beku yang belum memahami asal mula ruang atau waktu. Namun menghadapi Chen Ping, seorang biksu yang telah menguasai seni pola ketuhanan dan juga memahami asal mula waktu, tipuan kekanak-kanakan seperti itu tidak dapat menjebaknya sama sekali. Meskipun ada ratusan lingkaran sihir yang diukir pada labu kecil ini, kekuatan mereka tidak terlalu kuat dan Chen Ping dapat mematahkannya dengan mudah. Desir, sikat, sikat. Tiba-tiba, kekosongan di sekitarnya bergetar, dan Chen Ping melihat bila angin tajam melesat ke arahnya dari segala arah. Ternyata formasi angin juga tergambar di sini. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan mengambil bila angin dengan keras. Cahaya keemasan menyelimuti Chen Ping. Bila angin ini menghantam Chen Ping, seolah menggelitiknya, dan dia langsung hancur. Bukankah bila angin ini dihasilkan oleh formasi? Chen Ping merasakan energi spiritual mengelilinginya, dan alisnya berkerut tanpa sadar. Dia mengira bila angin ini dihasilkan oleh formasi angin yang diukir di labu, namun dia baru saja terkena bila angin tersebut. Meskipun dia tidak terluka, energi spiritual yang meledak setelah bila angin dipatahkan jelas merasakan sesuatu salah, memberi Chen Ping perasaan yang sangat aneh. Ini adalah bila angin yang patah, yang kemudian berubah menjadi energi spiritual, kemudian berkumpul kembali dan menyerang Chen Ping. Apalagi posisi serangan bila angin ini tidak tetap, tapi mereka terus mencari kelemahannya sendiri. Dengan kata lain, bila angin ini sepertinya memiliki spiritualitas dan bukanlah benda mati. Dengan bantuan mata Tianming, Chen Ping menemukan bahwa bila angin ini semuanya berasal dari satu formasi, dan di dalam formasi ini, terdapat kekuatan asli. Ini jelas orang yang menciptakan formasi tersebut,
dia meninggalkan asal anginnya dalam formasi, yang membuat bila angin ini tampak memiliki spiritualitas. Menghadapi bila angin yang tampaknya memiliki spiritualitas, hati Chen Ping tergerak dan dia memikirkan mutiara pengikat angin yang dibawanya. Manik ini telah menjadi harta karun pengendali elemen angin sejak zaman dahulu. Dapat menghentikan semua badai di dunia bahkan menyerap esensi angin. Dengan pemikiran di benak Chen Ping, mutiara pengikat angin perlahan bangkit dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya biru samar, yang sangat kontras dengan kegelapan kacau di sekitarnya. Izinkan saya mencoba untuk melihat apakah manik penahan angin ini dapat menampung semua bilah angin yang aneh ini. Chen Ping berbisik, rasa ingin tahu dan harapan bersinar di matanya. Mengikuti petunjuk pikirannya, cahaya biru di permukaan manik angin tetap menjadi lebih menyilaukan, seperti pusaran besar, perlahan mulai berputar, menarik bilah angin di sekitarnya. Bilah angin yang awalnya berkeliaran, mencari peluang untuk menyerang, tiba-tiba mengubah arahnya setelah menghadapi hisapan yang dilepaskan oleh manik angin tetap, seolah-olah ditarik oleh tali tak kasat mata, dan terbang menuju manik angin tetap. Saat setiap bilah angin mendekati manik angin tetap, bilah tersebut dengan lembut dibungkus oleh cahaya biru di permukaannya, dan kemudian berubah menjadi gumpalan esensi angin murni, yang perlahan diserap oleh manik tersebut. Proses ini hening dan penuh kekuatan misterius, yang diam-diam membuat Chen Ping takjub. Seiring berjalannya waktu, bilah angin di dalam labu semakin mengecil hingga hilang sama sekali. Mutiara Dingfeng menjadi lebih lembut dan tembus cahaya, seolah-olah telah menyerap aura angin antara langit dan bumi, dan hubungannya dengan Chen Ping menjadi lebih dekat. Chen Ping dapat merasakan bahwa melalui proses ini, pemahaman dan kemampuannya mengendalikan elemen angin telah mengalami lompatan kualitatif. Benar saja, ini bukan sekedar serangan bilah angin biasa, tapi juga demonstrasi langsung asal-muasal angin. Chen Ping tiba-tiba menyadari, dan sebuah kesadaran muncul di dalam hatinya, melalui media mutiara pengikat angin, saya dapat melihat sekilas misteri asal-usul angin. Panen ini jauh lebih berharga daripada melarikan diri dari labu ini. Setelah sepenuhnya menyerap semua bilah angin, Chen Ping menutup matanya dan berkonsentrasi, dan mulai memahami dengan cermat elemen angin yang melonjak di tubuhnya. Dia menemukan bahwa persepsinya tentang angin menjadi lebih tajam dari sebelumnya, dan dia bahkan dapat mendeteksi setiap perubahan halus pada aliran angin di udara. Asal-muasal angin, asal-muasal 5 elemen, kini tampaknya sudah bisa dijangkau. Di ruang asal Chen Ping, bintang-bintang yang berasal dari angin perlahan memancarkan cahayanya. Meskipun cahayanya tidak terlalu terang, Chen Ping tahu bahwa selama dia memiliki kesempatan untuk menyerap asal-usul angin, bintang ini akan semakin bertambah, lebih cerah dan lebih cerah. Pada saat ini, Master Luan di luar labu dengan bangga menunjukkan mahakaryanya kepada Kyuto, tetapi dia tidak tahu bahwa Chen Ping di dalam labu sedang mengalami transformasi. Di dalam labu, Chen Ping perlahan membuka matanya bersinar penuh percaya diri. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah memasukkan seluruh ruang di dalam labu ke dalam dadanya, lalu mendorongnya dengan lembut dengan kedua tangannya. Dia melihat riak-riak di kekosongan di dinding bagian dalam labu, dan retakan kecil diam-diam muncul dan meluas dengan cepat. Sudah waktunya untuk keluar, Chen Ping berbisik, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dengan mudah menembus labu, dan kembali ke dunia nyata. Dan, labu penelan langit, yang dulunya dipuji oleh semua orang kini tergeletak dengan tenang di tanah, permukaannya tertutup retakan, dan jelas telah kehilangan kekuatan sebelumnya. Ketika Tuan Luan melihat ini, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia menatap segala sesuatu di depannya dengan tidak percaya. Dan penampilan Chen Ping seperti palu yang berat, memukul hati semua orang dengan keras. Terutama Qian Yue. Dia awalnya ingin terus menambang batu peri, tapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan keluar dari apa yang disebut labu yang menelan langit dalam sekejap putus asa.
Saat ini, di sisi lain, saudara laki-laki Yao Mei sedang mengawal Yao Mei dan Xiong Kuo menuju hutan lebat di samping. Dia ingin membunuh semua orang di hutan lebat itu.